Setelah beberapa saat menjelajahi lorong-lorong yang gelap dan penuh debu, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Ada suara langkah kaki yang terdengar dari kejauhan, padahal mereka yakin hanya mereka bertiga di sana. Tiba-tiba, mereka mendengar suara erangan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Lina merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari belakang. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan yang bergerak cepat. "Apakah kalian mendengar itu?" bisik Lina, suaranya gemetar. Rina dan Arif mengangguk, wajah mereka pucat. "Kita harus pergi dari sini," kata Arif, berusaha tetap tenang. "Tempat ini tidak aman." Namun, saat mereka berbalik untuk kembali, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Bayangan hitam berdiri di ujung koridor, matanya bersinar merah dalam kegelapan. Mereka membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Bayangan itu mendekat, langkah kakinya menggemakan suara yang berat dan menyeramkan. "Tutup matamu," bisik Rina panik. "Jangan lihat matanya." Lina dan Arif mengikuti saran Rina, menutup mata mereka dengan tangan gemetar. Namun, suara langkah kaki bayangan itu semakin dekat, dan rasa takut semakin mencekam hati mereka. Ketika akhirnya mereka membuka mata, bayangan itu sudah menghilang, tapi mereka masih bisa merasakan kehadirannya. "Aku tidak suka ini," kata Arif dengan suara bergetar. "Kita harus mencari jalan keluar." Mereka mulai berlari, mencoba menemukan jalan keluar dari rumah sakit tua itu. Namun, setiap lorong yang mereka masuki sepertinya membawa mereka kembali ke tempat semula. Suara-suara aneh terus menghantui mereka, dari erangan hingga tawa pelan yang membuat mereka semakin ketakutan. Di tengah kepanikan mereka, Lina tiba-tiba teringat tentang buku catatan yang ditemukan di ruang operasi. Dia membuka halaman-halaman buku itu dengan tangan gemetar, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. "Ada sesuatu di sini," kata Lina, menunjuk sebuah catatan yang tertulis dengan tinta merah. "Ada ritual aneh yang dilakukan di rumah sakit ini." Mereka mencoba memanggil sesuatu dari dunia lain. Rina dan Arif menatapnya dengan mata lebar. "Mungkin itu yang kita rasakan sekarang," kata Rina dengan suara takut. "Mungkin mereka berhasil. Kalau begitu, kita harus menemukan cara untuk menghentikannya," kata Arif dengan tegas. "Ada cara untuk membalikan ritual ini, pasti ada." Lina terus membaca buku catatan itu, mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan di rumah sakit tersebut. "Ada cara," katanya akhirnya. "Kita harus menemukan ruang bawah tanah di mana ritual itu dilakukan dan menghancurkan simbol-simbol yang digunakan." Mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk bisa keluar dari rumah sakit itu dengan selamat. Dengan tekad yang kuat, mereka mulai mencari jalan menuju ruang bawah tanah, meski ketakutan terus menghantui mereka. Langkah kaki mereka semakin cepat, suara-suara aneh terus terdengar di telinga mereka. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah pintu tua yang tersembunyi di balik tirai berdebu. Pintu itu terkunci, tapi Arif berhasil membukanya dengan besi tua yang ditemukannya. Mereka menuruni tangga yang gelap dan lembab, semakin dalam masuk ke dalam perut rumah sakit. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan simbol-simbol aneh yang terpahat di dinding dan lantai. Ada lingkaran besar di tengah ruangan, dengan lilin-lilin yang sudah lama padam di sekelilingnya. Di tengah lingkaran, ada sebuah patung kecil yang terlihat menakutkan. "Inilah tempatnya," kata Lina dengan suara bergetar. "Kita harus menghancurkan simbol-simbol ini." Dengan keberanian yang tersisa, mereka mulai merusak simbol-simbol di dinding dan lantai. Suara-suara aneh semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang marah karena mereka mengganggu. Tapi mereka tidak berhenti, terus merusak simbol-simbol hingga semuanya hancur. Ketika simbol terakhir dihancurkan, suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Kegelapan yang menyelimuti mereka mulai memudar, dan mereka merasa udara menjadi lebih ringan. Mereka berlari keluar dari ruang bawah tanah, kembali ke lorong-lorong rumah sakit yang sekarang terasa lebih sepi. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari rumah sakit tua itu. Napas mereka tersengal, tapi mereka merasa lega. Mereka tahu bahwa mereka telah menghentikan sesuatu yang sangat jahat, dan mungkin menyelamatkan banyak orang dari nasib yang mengerikan. Namun, saat mereka berjalan menjauh, Lina merasa ada yang aneh. Dia membuka buku catatan itu lagi dan melihat halaman terakhir yang baru saja terbuka. Di sana, tertulis dengan tinta merah. "Kalian mungkin telah menghentikan ritual ini, tapi kegelapan selalu menemukan jalan untuk kembali. Sampai jumpa lagi, di tempat lain, waktu lain." Mereka saling memandang dengan perasaan ngeri.
Meski mereka telah selamat malam itu, mereka tahu bahwa kegelapan mungkin akan kembali suatu hari nanti. Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin. Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.